Di soal nomor 3, kita diminta untuk membuat program yang menampilkan kata tidak jika hasil dari jumlah kedua bilangan itu ganjil dan kata ya jika hasil dari penjumlahan dua bilangan adalah genap. Dua bilangan itu bisa saja keduanya genap atau keduanya ganjil atau salah satunya satu ganjil dan satu genap, seperti itu. Jadi di sini yang pertama kita ketik dulu include IOStream. Nah, IOStream ini adalah file header. Mengapa kita menggunakan IOStream saja, file header IOStream saja? Karena di program kali ini kita hanya membutuhkan fungsi cin, cout, endl atau endline. Nah, jadi agar dapat menggunakan fungsi cin, cout, dan endl, kita tulis di sini include IOStream. Setelah itu kita ketik using namespace std, titik koma atau semikolon. Bisa dibaca di sini, using namespace std itu digunakan untuk memanggil objek atau fungsi yang terdapat di dalam namespace. Lalu di sini ada fungsi inMain, yaitu fungsi utama yang akan mengembalikan nilai 0. Lalu mulai program dengan tanda kurung awal. Setelah itu lakukan pendeklarasian tipe data integer dan variabel x, yaitu jumlah. Setelah itu kita membuat keluaran cout dengan kalimat ini nanti akan dimunculkan di perhati keluaran, yaitu menentukan bilangan genap dari penjumlahan dua bilangan. Ini adalah sebagai judulnya. Terus cout ini adalah hanya sekadar untuk mempercantik saja tampilan pada perhati keluaran. Setelah itu kita buat cout masukkan bilangan pertama. Jadi ini nanti akan dimuncul di perhati keluaran dan pengguna dapat menginput nilai atau bilangan pertama, dan yang bilangan pertama itu akan disimpan di variabel x. Maka ketik cin x. Lakukan hal yang serupa untuk bilangan kedua, yang mana bilangan kedua tersebut akan disimpan di y. Setelah itu akan diproses di sini x dan y yang telah diinput tadi. If x modulo 2 sama dengan 0 dan y modulo 2 sama dengan 0, akan dilakukan pernyataan ini, yaitu jumlah sama dengan x plus y. Lalu jika pernyataan ini salah, maka dia masuk ke sini, yaitu if x modulo 2 tidak sama dengan 0 dan y modulo 2 tidak sama dengan 0, akan dijalankan pernyataan ini, yaitu jumlah sama dengan x plus y. Lalu jika kedua kondisi ini salah, yaitu else, berarti kalau dua kondisi ini salah, berarti keduanya tidak genap dan keduanya tidak ganjil. Kalau ini kan genap ya, kalau misalkan dibagi 2 menghasilkan sisa bagi 0 kan genap. Kalau ternyata tidak menghasilkan sisa bagi 0, dia kan ganjil. Maka kalau tidak keduanya, kalau kondisi ini salah, dia menggunakan pernyataan else, artinya kedua bilangan tersebut satunya ganjil, satunya genap. Nah, akan dilakukan pernyataan ini, jumlah sama dengan x plus y. Lalu jika hasil dari penjumlahan x plus y ini atau nilai yang disimpan di variabel jumlah ini jika dibagi 2 sama dengan 0, artinya genap kan. Jadi kita buat pernyataan if seperti ini dengan kondisi jumlah modulo 2 sama dengan 0, maka akan dilakukan pernyataan cout ya bilangan genap. Nanti ini akan muncul di perhati keluaran kalimat ini. Lalu jika ternyata salah, berarti jumlah modulo 2 tidak sama dengan 0, maka akan dilakukan pernyataan ini, cout tidak bilangan ganjil. Maka program ini selesai dan dapat kita jalankan. Untuk menjalankan program, klik Build and Run. Nah, di sini, jadi tanda yang ini itu untuk mempercantik saja, bisa kita lihat di piranti keluaran seperti ini dia. Nah, ini kan menentukan bilangan genap dari penjumlahan dua bilangan ini sebagai judulnya. Nah, yang pertama masukkan bilangan pertama. Muncul masukkan bilangan pertama. Kita sebagai pengguna akan menginput nilai bilangan pertama di sini. Misalkan kita akan menginput bilangan pertamanya 6. Jadi 6 ini nanti akan disimpan di variabel x ini. Nah, berarti x sama dengan 6. Di sini masukkan bilangan kedua. Ini kita tulis genap ya. Masukkan bilangan kedua. Nah, bilangan kedua itu misalnya kita mau genap juga ya. Kita masukkan 8. 8 akan disimpan di variabel y ini, Maka y sama dengan 8. Genap juga kan.
Lalu kita enter. Ya, bilangan genap. Jadi dia ke sini. Kita lihat di sini pernyataan if ini yang pertama. Jika X modulo 2 sama dengan 0, berarti X itu kan 6. Berarti 6 modulo 2 sama dengan 0. Dan Y-nya 8 modulo 2 sama dengan 0, maka akan dilakukan pernyataan ini kan, jumlah sama dengan X plus Y. Tapi kita buktiin dulu apakah ini benar. 6 dibagi 2 itu 3, berarti sisanya 0, benar. 8 dibagi 2 itu 4, berarti sisanya 0, benar, maka ini benar. Lalu dilanjutkan ke pernyataan ini, jumlah sama dengan X plus Y. X-nya berapa? 6. Y-nya 8, maka jumlah sama dengan 14. Nah, karena kita tahu bahwa X dan Y itu sudah dijalankan di sini, karena kondisi ini benar, maka pernyataan yang ini otomatis bernilai salah, maka tidak akan dijalankan oleh compiler. Lalu kita langsung ke sini, ke if jumlah modulo 2 sama dengan 0. Jumlah itu 14, modulo 2 sama dengan 0. 14 dibagi 2 sama dengan 7, berarti tidak ada sisa. Maka di sini benar. Maka akan dijalankan ke sini. Pernyataan ini akan dijalankan, yaitu ya bilangan genap. Nah, makanya muncul di sini ya bilangan genap. Karena kita tahu di soal bahwa jika kedua bilangan sama-sama genap dan dijumlahkan ternyata genap, maka akan ditampilkan kata ya. Nah, gimana kita contoh untuk kalau keduanya bilangan ganjil? Kita klik build and run lagi. Sini, misalnya kita mau bilangan ganjil yang pertama itu 3. Maka di sini X sama dengan 3. Lalu bilangan kedua yaitu 1. Maka Y sama dengan 1. Walaupun keduanya bilangan ganjil, bukan berarti jika dijumlahkan keduanya akan bilangan ganjil ya. Nah, ini muncul kan ya bilangan genap. Nah, kita proses di sini. Langsung saja kita ke pernyataan if-nya, yaitu X modulo 2 sama dengan 0. X-nya 3, modulo 2 sama dengan 0, dan Y-nya 1, modulo 2 sama dengan 0. Apakah ini benar? 3 dibagi 2, 1. Sisanya 1, bukan 0. Salah ya. Di sini 1 dibagi 2, 0. Sisa 2, maka di sini salah. Berarti otomatis pernyataan ini tidak dijalankan. Lanjut ke pernyataan if yang kedua, yaitu X, yaitu 3, modulo 2, tidak sama dengan 0, dan Y yaitu 1, modulo 2 tidak sama dengan 0. Benar dong, karena kita tahu kan tadi jika 3 dibagi 2 itu sisanya 1. 1 dibagi 2 sisanya 2, berarti di sini benar dong. Maka dilakukan pernyataan ini, jumlah sama dengan X plus Y. Jumlah sama dengan X plus Y. X-nya berapa tadi? X-nya 3, Y-nya 1, maka 3 ditambah 1, 4. Lanjut ke sini. Apakah jumlah modulo 2 sama dengan 0? Jumlahnya langsung saja di sini, yaitu 4. Modulo 2 sama dengan 0? Iya, benar. 4 dibagi 2, 2. Sisa 0. Maka akan dilakukan pernyataan siot ini. Ya, bilangan genap. Nah, misalnya lagi nih kita mau contoh yang pernyataan else ini. Yang satu bilangan ganjil, yang satu bilangan genap. Misalnya bilangan pertamanya itu 1. Berarti di sini X sama dengan 1. Bilangan kedua misalnya 4. Berarti Y sama dengan 4. Enter. Tidak, bilangan ganjil.
Nah, kita proses di sini. If X modulo 2 sama dengan 0, X-nya 1, modulo 2 sama dengan 0, dan Y modulo 2, Y-nya 4, modulo 2 sama dengan 0. Apakah benar? 1 dibagi 2, 0 sisa 2. Bukan sisa 0 ya. Berarti salah. Yang ini, pernyataan ini salah. 4 dibagi 2 itu 2. Berarti 4 modulo 2 itu 0. Ini benar. Ini salah. Ini benar. Apakah program akan dijalankan ke pernyataan jumlah sama dengan X plus Y? Tidak. Karena keduanya harus bernilai, kalau benar ya yang ini harus benar. Maka di sini salah. Nah, di sini salah. Lalu lanjut ke pernyataan if yang kedua. Jadi otomatis yang pernyataan ini tidak dijalankan. Nah, di sini X modulo 2 tidak sama dengan 0, X-nya 1, modulo 2 tidak sama dengan 0, dan 4 modulo 2 tidak sama dengan 0. Apakah 1 modulo 2 tidak sama dengan 0? Iya, kalau kita pakai modulo 2 ya, bisa baginya. Kalau 4 modulo 2 tidak sama dengan 0, salah. Karena kita tahu 4 dibagi 2, 2. Sisanya 0, maka di sini salah. Apakah ini pernyataan ini benar, kondisi ini benar? Tidak ya, karena kalau misalnya di sini benar, di sini juga harus benar. Maka di sini salah. Lanjut ke else. Jadi kita tahu kalau ini salah, berarti otomatis jumlah sama dengan X plus Y, pernyataan ini tidak dijalankan. Maka karena kita tahu pernyataan keduanya salah, langsung ke sini else. Else. Jadi sudah dijelaskan ya, kalau else ini sama kalau kita menginput yang satu ganjil dan satu genap. Else jumlah sama dengan X plus Y. X-nya 1, Y-nya 4. Sama dengan 5. Langsung ke sini. If jumlah modulo 2 sama dengan 0, jumlahnya itu 5, modulo 2 sama dengan 0, apakah benar? 5 dibagi 2, 2 sisa 1. Maka di sini salah, karena 5 modulo 2 tidak sama dengan 0. Lalu dia ke sini, ke else ini. Lalu langsung ditampilkan di piranti keluaran, yaitu tidak bilangan ganjil.